الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati kaum muslimin muslimah jamaah Masjid Al-Adab STM Pembangunan Semarang SMK Negeri 7, putra-putriku, siswa-siswi yang ada di rumah. Alhamdulillah wa syukurillah, siang hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan di hari yang kedua. Mudah-mudahan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mampu menyukseskan amalan Ramadan dan puasa Ramadan ini sampai habis, sampai di penghujung bulan Ramadan, dan dipertemukan lagi Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat masalah mari kita haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya minat dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Kamto, Pak Yos, Pak Heri yang saya hormati dan semuanya Bapak dan Ibu guru. Kajian qabla duhur atau kajian sebelum duhur untuk hari ini, jadwal pertama ini sengaja fokus pada ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kenapa ada pelajaran tahsinul Quran? Tahsinul Quran itu maksudnya bagaimana kita sebagai kaum muslimin dan muslimat belajar membaca Al-Quran yang baik, yang benar, dan yang indah. Banyak teori-teori para pakar ahli kesehatan bahwa membaca Al-Quran yang benar dengan suara yang indah, yang merdu itu bisa menjadi obat. Baru saja ada penelitian bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu itu bisa mengobati apa itu loh, istilahnya sel-sel kita yang sudah rusak bisa diperbarui dari semangat lagu yang indah yang kita suarakan. Nah, itu tidak hanya Al-Quran suara itu menjadi obat, tapi juga suara-suara indah, maka ada terapi kesehatan dengan menyanyi. Lah apalagi kita membaca Al-Quran yang indah dan yang baik, maka kita lebih patut untuk meyakini dan mempercayainya. Kemudian pagi hari ini, siang hari ini kita dapat menyemangati diri kita untuk mencoba, berusaha, belajar dan belajar. Sebab di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik hambaku adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita termasuk golongan orang-orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang serius membaca Al-Quran, belajar tajwid, belajar qiraah, dan mengamalkan isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya.
Tapi juga Allah memberikan warning. Rasulullah juga wanti-wanti. Orang yang membaca Al-Quran dengan baik akan dikasih pahala oleh Allah. Tapi kalau ada orang membaca Al-Quran tidak baik, juga akan mendapatkan laknatnya dari Allah. Nah, disinilah kita mengambil momen untuk selalu dan selalu belajar. Sepanjang hidup, di mana saja, kapan saja, anywhere and anytime. Bahasa Inggrisnya begitu. Maka di dalam Islam itu mencari ilmu mulai dari kita turun dari yun-yunan iso mlaku sampai masuk ke liang lahat atau liang kubur. Ini maksudnya semangat agar kita ini meskipun baca Qur'annya belum baik, belum benar, tapi tetap harus membaca dengan catatan ghirah semangat belajar tidak boleh putus. Nah, kalau kita baca Al-Qur'annya jelek, tidak sesuai kaidah tajwid, terus wis wegah sinau, nah disinilah letak bahwa orang banyak membaca Al-Qur'an enggak dapat pahala, tapi malah mendapat laknatnya Allah. Karena apa? Sudah tidak mau belajar. Nah, oleh karena itu mari kita membaca sholawat Qur'aniyah dulu untuk menyemangati kita. Kalau pada buka Google itu sampan tulis saja sholawat Qur'aniyah. Tadi saya membuka itu ada sholawat Qur'aniyah. Coba ini saya tak buka. Bapak Ibu anak-anak yang ada di rumah bisa membuka HP-nya, laptopnya, itu sholawat Qur'aniyah. Nah ini ada. Itu yang ditulis sholawat Qur'annya santri Pondok Pesantren Al-Baqarah Lirboyo. Ini sebagai awal untuk menyemangati kenapa kita tahsinul Quran. Coba ini saya buka ya. Suara saya kan jelek jadi saya ini buka ini. Sholawat Qur'aniyah Pesantren Al-Baqarah Lirboyo. Ini sanad kita dari sana. Kalau di Jawa Tengah umumnya itu dari Mbah Arwani Kudus. Kalau waktu saya kecil itu ngaji di Mbah Salim Zarkasi sama Mbah Abdullah Umar di Masjid Kauman. Nah, ini saya setelkan saja sambil direnungkan kenapa kita membaca Al-Quran. Alaman uhiyal Qur'an salatu baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Ini kita renungkan saja. Coba disimak. Sahbihi dzawil Qur'an. Pak Kanto, Bu Yayu bisa buka di HP-nya. Nah, kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi belajar baca kitab suci. Coba dengan ngamati sendiri, dengarkan sendiri.
Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi Idzawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbi idzawil Qur'an. Sholawat Quran ini panjang, syairnya banyak. Cuman ini kenapa saya buka yang Lirboyo, ini mengandung semangat. Satu, nak maca Quran kon ngawali ta'awud terus bismillah. Ditutup nganggo kalimat shadaqallahul adzim. Terus ada beberapa pengecualian, kita tidak mengawali membaca Al-Quran dengan bismillah karena tidak disunahkan. Bahkan para ulama mengatakan haram, yaitu ketika kita mengawali surat At-Taubah, bara'atum minallah. Nanti dicek surat At-Taubah. Itu jangan bismillah, tapi pakai ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus bara'atum minallah. Kemudian tadi sudah saya jelaskan membaca Al-Qur'an nak awake dhewe rumison, nak cara wong Semarang ndak nduk blekak blekuk, iku malah entuk ganjaran loro. Ganjaran kangelane awake dhewe bedunduk bekak bekuk karo macane. Ning nak gelem ngaji, nak wis ora gelem ngaji ya ora entuk ganjaran loro. Karena kita membaca Al-Qur'an dengan salah, malah mendapatkan laknat dari Allah. Maka saya sampaikan, semangatlah selalu membaca dan mengaji Al-Quran kapan saja, di mana saja. Setuwo yang ngaji, wong dibatasnya adalah sampai ke masuk liang lahat ini. Kemudian ketika kita sedang membaca Al-Quran sama-sama, tadi di dalam saya jangan ngolok-ngolok. Ojo dulanan, kowe salah, aku paling bener, aku paling apik. Rentok ecek-ecekan, enggak boleh saling mengecek. Itu syair-syair yang tadi kita dengarkan dari Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Bunyai Hanah. Terus yang ada tadi juga belum dimuat di dalam syair itu, selain kita membaca ta'awud, basmalah, menutup dengan shadaqallahul adzim atau membenarkan kalimat-kalimat Allah, awalilah kita dengan mengambil air wudu terlebih dahulu. Kita bersuci terlebih dahulu. Baik ketika membaca Al-Quran, memegang mushaf, atau kita hafalan tanpa mushaf. Itu lebih baik kalau kita mazhab Syafi'i bersuci atau berwudu. Nah, season siang hari ini saya ingin mencoba bagaimana kita tahsinul Quran, memperbaiki bacaan kita ini dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini penting bagi kita karena setiap kita sholat, di antaranya rukunnya adalah membaca Fatihah. La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak dianggap sholat nak awake dhewe ora maca Fatihah. Maka kita sholat selama sehari 5 kali waktu itu kan 17 rakaat atau berapa itu. Maka Al-Fatihah itu disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Di mana ya ketika sholat itu. Maka hari ini kita mencoba tahsinul Quran menurut kemampuan saya. Mudah-mudahan para peserta yang lain yang lebih fasih, yang lebih mampu makhrajul Qur'annya dan tajwidnya, supaya untuk membenahi atau mengingatkan.
kita belajar semuanya. Pak Yos, Pak Heri, Pak Kamto, Bu Yayu, tadi ada Mas Ari, kita belajar semuanya. Mas Ari kalau dekat dengan itu Jeragung, itu di sana ada pusat Quran, keturunannya Mbah Marwan Jeragung. Itu, tapi almarhum anak-anaknya mungkin yang melaksanakan di pesantren Al-Qur'annya di Jeragung Karangawen. Ya, ini bisa mencocokkan, mentahsinkan Quran kita di Mbah Arwani di pesantren Al-Qur'an. Kalau di kita Semarang tuh di Raudhatul Mujawidin Pak Yos, di Insinyur Hamad Maksum di Kauman. Ada Mbah Nakib almarhum tapi sudah diteruskan anak-anaknya. Kalau di Demak mungkin di Betengan. Kalau di Kudus jelas di Yambuk di Mbah Arwani itu. Nah, kita mudah-mudahan kalau hari ini kita sudah berjuang belum maksimal, ya kita menyiapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita mudah-mudahan mampu merawat, menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu mari kita sama-sama belajar membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah untuk keperluan sholat kita setiap hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada Quran bisa dibaca, yang silakan sudah hafal semuanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismil. Jangan sampai bismil, jangan ditebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahman, hak bersih, jangan sampai kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nir, tarkik tipis, bukan nir. Tarkik itu harus tipis. Kalau yang tebal itu tafhim. Saya coba baca dulu semuanya. Nanti di YouTube ada itu pelajaran tahsinul Quran surat Al-Fatihah. Pak Kamto nanti bisa nulis tahsinul Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain sama hamzah itu meh podo, kalau ain itu ditenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma, ini dua alif, jangan maliki tapi maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, nasta'in. Nasta'in di tengah tenggorokan, nasta'in. Kalau fathah hamzah kan nasta'in, tapi nasta'in. Berjuang, nasta'in. Ihdinas siratal shad. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kim itu suara kaf, kalau wim ditekukkan wim tu qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Kalau an'am berarti hamzah semua, tapi an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Memang agak susah, tapi yang penting bedakan suara hamzah dan ain. An'am. Jadi
agak di tengah ini, di rongga tengah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. God sama lam ada tasdidnya, tidak boleh waladdallin, nggak boleh waladdallin. Nah ini mencoba agar sholat kita, bacaan Fatihah kita benar. Mari kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba bareng-bareng di rumah masing-masing, di tempat meja masing-masing. Mari tawud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kira-kira seperti itu kita belajar, berjuang terus sampai titik akhir hayat kita. Jangan sampai kita, keturunan kita tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita berjuang, insya Allah. Kalau himmah kita ada, insya Allah Allah akan membuka pintu hati kita, membuka pikiran kita agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang insya Allah harapan kita besok di Yaumil Qiyamah kita mendapatkan syafaatul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Di YouTube itu ada tahsinul Quran, ada khusus surat Al-Fatihah. Bisa kita dengarkan, bisa kita praktekkan sendiri di rumah kita, anak-anak kita. Ayo belajar bareng-bareng membaca Fatihah yang benar. Videonya YouTube disetel, dirungokke. Engko Pak Kamto mimpin praktek sih di depan anak dan istrinya. Buatlah rumah kita sekecil apapun pernah dijadikan tempat untuk belajar Al-Quran. Tadi Allah, Rasulullah sudah mengingatkan kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik hambaku adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, ada hadis yang lain, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu, meskipun gubuk kita reot, rumah kita sempit, tapi disuruh menghiasi dengan apa?
dengan bacaan Al-Quran. Ora karaokean, tapi membaca Al-Quran. Nah, ini harus disemangati terus. Anak-anak kita harus didengungkan terus, didengarkan terus. Ya belajar fisika, ya belajar matematika, tapi tetap jangan sampai anak-anak kita belum bisa membaca Al-Quran. Itu aja siang hari ini, semangat kajian tahsinul Quran. Sekali lagi, besok yang mengajar itu Ibu Muzaroah sama Ibu Yosi, karena hari ini baru batuk, suaranya nggak keluar. Saya yang menggantikan. Yang jelas intinya tahsinul Quran adalah kita berjuang piye carane awake dhewe iso maca Al-Quran apik tur bener. Syukur-syukur lagunya apik, suaranya lantang bagus, itu kita syukuri. Kalau kita nggak punya suara nyaring yang baik, yang penting benar. Mana suara hamzah, mana suara ain, mana suara qaf, mana suara ha, mana suara kaf, sin, sya, nun, mim. Mana tafkhim, mana tarqiq. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tasdid. Nah, seperti tadi Fatihah. Bismillah. Itu kan ora bismillah, bismillahirrahman. Nirrahim. Nah, itu ada pelajaran itu dibuka-buka terus, diulang-ulang terus sama anak cucu kita. Karena belajar itu pada intinya tidak ada kata sempurna, maka harus selalu belajar. Sekali lagi kita tata niat kita, sekali kita hidup, sekali kita bisa membaca Al-Quran dan terus belajar sehingga kita membaca Al-Quran dapat pahala. Tapi kalau sudah nggak mau belajar, kalau kita salah, kita mendapatkan laknatnya Allah. Ojo sampai menyikapinya salah, daripada engkau maca Quran salah luwih apik ora usah maca. Lah itu penyikapan yang salah. Demikian Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, belajarlah Al-Quran kepada siapa saja yang ahli di pondok-pondok Al-Quran, para kiai-kiai yang memang fasih dan menekuni di ilmu Al-Quran. Silakan kita datangi. Meskipun rumahnya jauh dari kita, jangan sampai menjadi alasan. Sepanjang kaki kita bisa melangkah dan bisa kita tempuh, kita harus berjuang mendatangi sumber-sumber di mana Al-Quran itu bisa kita ambil. Kata Rasulullah, utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahum bahrun minan nar. Tuntutlah ilmu di mana saja, kapan saja, meskipun antara kamu dan dirinya sumber ilmu itu terbentang lautan api. Bukan lautan air, tapi lautan api. Ini sebuah kata majas agar kita ini tidak mudah menyerah di dalam mencari ilmu. Meskipun sudah tua, tidak boleh menyerah. Itu saja, mudah-mudahan hari ini semangat kita di bulan Ramadan, Syahrul Quran, di mana bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, semangat kita menggebu-gebu. Meskipun sudah tua, lah, apalagi anak-anak yang masih usia kinyis-kinyis, yang masih semangat belajar, boleh pinter IT, boleh pinter matematika, boleh pinter biologi, tapi jangan sampai belum bisa membaca Al-Quran. Sekian dari Pak Jamil, mohon maaf. Sekali lagi kita cukupi sekian dulu, bisa disambung di rumah masing-masing dengan guru yang terdekat yang memang mampu, kita bisa belajar. Tadi saya mencontohkan buka YouTube, jangan hanya sekedar buka YouTube tapi tidak punya guru. Buka YouTube, membaca kitab sendiri, buku sendiri, tapi tetap digurukan. Itu syarat di dalam belajar ilmu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Nah, Pak Jamil dulu belajar sama Mbah Salim Darkasi waktu
metode pertama Al-Qur'annya Mbah Salim itu di launching itu uji cobanya Pak Jamil waktu itu masih kelas 2 di Masjid Petolongan Pak Yos. Qiraati. Lihat terus Pak Jamil sudah SMA, saya numpak sepeda. Nah, Ramadan ini dulu saya dari rumah Ngenuk ke Masjid Kauman belajar sama Mbah Abdullah Umar. Nah, ini artinya saya cerita semangat belajar. Bukan berarti hari ini saya sudah baik, artinya semangat belajar itu tidak boleh berhenti. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan membukakan petunjuk dan hidayah kepada kita, hati kita, kaki kita dibuat enteng untuk belajar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan sholawat Qur'annya. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.